kita pahami dari tema ini, rubbama dakhala riya'un 'alaika min haitsu la yanzurul khalqun ilaik. Kadangkala penyakit riya masuk ke dalam dirimu, ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, di tempat yang tak terlihat oleh makhluk. Kalau terlihat oleh makhluk itu biasa-biasa saja, tapi yang tak lihat oleh makhluk, jangan-jangan kita lagi riya tanpa kita sadari. Kadang sifat riya menelisik ke dalam dirimu dari arah yang tak terlihat oleh makhluk lain, saat kau di tempat yang tak dilihat oleh manusia. Biasanya tak dapat masuk ke dalam amal jika pelakuannya melakukan amal itu di hadapan manusia. Riya ini disebut namanya riya lahir, zahir, kelihatan. Namun riya yang bisa masuk ke dalam amal saat pelakunya melakukan amal sendiri dan tak terlihat oleh orang, yaitu ketika seorang melakukan amal dengan tujuan agar manusia menghormati dan mengagungkannya, atau orang lain segera menunaikan haknya untuknya dan memenuhi kebutuhannya. Jika hak dan kebutuhan si pelaku amal ini tidak dipenuhi secara maksimal oleh orang lain, ia akan menjauhinya atau mengancamnya dengan hukuman Allah atasnya. Jika seorang hamba menemukan tanda-tanda ini pada dirinya, pada diri kita, sadarlah bahwa sebenarnya yang telah bersikap riya dengan amalan jika ia tertutup amalannya dari manusia. Sifat riya itu disebut riya batin atau tersamarkan. Tak seorang pun yang selamat dari riya lahir dan riya batin, kecuali orang-orang arif yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan mereka dari segala macam kemusyrikan dan menjauhkan mereka dari keinginan agar cahaya keyakinan dan ma'rifatnya dilihat oleh makhluk. Orang-orang arif tidak akan berharap manfaat dan takut mudarat apapun dari makhluknya. Amal mereka murni dan tulus karena Allah, walaupun mereka melakukan di hadapan manusia. Barang siapa yang tidak memiliki sifat ini atau lebih suka memandang makhluk mengharapkan manfaat dan takut mudarat, berarti ia bersifat riya dengan amalnya, walaupun dia beribadah kepada Allah di atas gunung yang tak bisa dilihat dan didengar oleh seorang. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, kadang-kadang kita melihat orang yang bersedekah atau berbuat baik secara zahiriyah. Oh, itu riya, ya kan? Riya. Jangan-jangan itu bukan riya. Bahkan bisa jadi orang yang mengatakan bahwa perbuatan seseorang yang bersedekah di tempat yang ramai ditampakkan, ya kan, sudah bisa menilai pastilah orang itu sok kaya, orang itu sok berduit, orang itu sok alim, orang itu sok berbuat baik, kelihatan oleh kita. Terus kita menilai orang itu, orang itu riya tuh, dia tuh orang riya. Tapi kita sebenarnya tidak tahu apakah hatinya itu orang itu riya. Jangan-jangan orang yang mengatakan ketika orang yang mensedekahkan atau berbuat baik secara terang-terangan itu mengatakan riya, jangan-jangan yang mengatakan itu adalah riya karena batinnya merasa lebih baik, karena batinnya merasa disaingi, karena batinnya merasa disombongi. Maka orang-orang pemahaman riya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Mari kita sama membaca bagaimana hukum riya itu sendiri. Apakah ketika kita bersedekah dengan secara terang-terangan itu riya, atau kita sedekah secara sembunyi-sembunyi tanpa sebutkan hamba saya
Jangan-jangan orang yang bersedekah tidak atas nama atau sembunyi-sembunyi atau sampai ke gunung, jangan-jangan itu riya. Mari kita cek dengan Al-Quran makna pandangan Al-Quran tentang riya itu sendiri. Mari kita buka Al-Quran 2 Al-Baqarah 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang beriman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. jadi orang yang bersedekah menyebut-nyebutnya, menghilangkan pahala daripada sedekah itu, terus Dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. jadi seperti orang menafkahkan hartanya dengan riya, terus Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. jadi riya di dalam surah Al-Baqarah 264, ketika kita memberi sedekah atau berbuat baik, ya kan, terus kita mengatakan kepada orang itu, bahkan yang kita beri itu menyakiti orang yang kita tolong tadi atau yang kita bantu tadi, kau ini kan oleh karena saya, kau sukses ini karena bantuan saya, kau bisa berbuat ini kan karena kepintaran saya, kau dapat petunjuk ini karena saya. Sampai orang yang mendengar itu atau yang menerima itu merasa dirinya terhina, terasa disakiti. Nah, itu riya dalam pandangan surat Al-Baqarah 264. Nah, orang yang bersedekah atau berbuat baik atau menolong orang dengan menyebut-nyebut amalnya, kalau enggak saya gitu loh, masjid itu enggak akan berdiri. Si anu itu kalau enggak bantuan saya, ya, enggak bantuan saya, dia itu enggak jadi apa-apa. Nah, itu riya, ya kan? Walaupun dia berkata itu di luar dari orang itu, apalagi orang yang mendengar itu orang yang kita tolong, merasa sakit hati karena dengan pembicaraan kita itu, ya, dengan omongan kita itu riya dalam pandangan Allah. Nah, orang yang riya diumpamakan seperti batu hitam di atasnya tanah, lalu dicurahkan hujan, maka bersihlah batu itu. Itu ibaratkan amal hilang, tidak berguna. Nah, bersih. Ada batu, di atasnya ada tanah, lalu disiram oleh air hujan, ya kan? Maka hilanglah tanah itu menjadi bersih. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang bersedekah, orang yang menolong, ya kan, tapi disebut-sebut kepada si penerima sampai seorang penerima itu merasa sakit, maka amalnya sama sekali tidak. Itu riya, ya, itu riya dalam pandangan Allah. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, ya kan, seperti itu. Mari kita pahami riya secara lahir. Boleh nggak kita berbuat baik secara terang-terangan? Bolehkah kita berbuat baik secara sembunyi? Terang-terangan boleh atau tidak? Atau sembunyi-sembunyi boleh apa tidak? Bahkan Allah memerintahkan kita itu, silakan kamu berbuat baik, silakan kamu bersedekah, baik terang-terangan maupun secara sembunyi. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 261, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan Allah ada
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Kalau harta kita benar-benar yang kita sedekahkan, pertolongan kita, perbuatan baik kita, benar-benar nafkah itu di jalan Allah, tentu kalian Allah ke 1 kali 7 kali 100. 1 keluar 1 dibalas 7. 1 kali 7 dikali 100. 700. Itu kalau nafkah kita, sedekah kita atas jalan Allah. Bahkan lebih dari hitungan 1 kali 7, 7 kali 100. Tapi ketika kita menambahkan kurang dari situ, kok saya bersedekah pengen lipat ganda. Kata Allah ngitung 1 kali 7, 7 kali 100. Ternyata dia menafkahkan harta atau bersedekah, nggak terjadi itu. Karena tidak dikehendakkan Allah. Syaratnya tak memenuhi syarat karena hartanya bukan sedekah di jalan Allah. Kemarin saya membedah di Taufik judul yang kemarin, apa nafkah kita, apakah sedekah kita, apakah korban kita, apakah perbuatan baik kita termasuk di jalan Allah. Semua para kiai, semua para ustadz, semua para ulama mengatasnamakan jalan Allah. Nggak ada mengatasnamakan setan, mengatasnamakan jalan Allah, mengatasnamakan jalan Allah. Apakah yang kita sedekahkan, apakah yang kita perbuat baikan, apakah kita korbankan, itu termasuk jalan Allah. Maka timbul pertanyaan, kiri orang yang di jalan Allah, nafkahnya di jalan Allah, tentu hitungan Allah 7 kali lipat. 1 kali 7, 7 kali 100 kalau untuk ukuran materi. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada. Terus Allah juga memberitahu di dalam Al-Quran, ya kan, dijelaskan oleh Allah di surat 2 Al-Baqarah 263. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah 263. Perkataan yang baik, Perkataan yang baik. Terus? dan pemberian maaf Pemberian maaf. lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Jadi perkataan yang baik, memberi maaf, itu lebih baik daripada kita sedekah. Yang sedekah itu menyakiti si penerima. Itu yang disebut riya. Ya, disebut riya. Kalau ada saudara kita lagi bersedekah atau berbuat baik atau mengadakan rotong royong dan lain-lain secara tampak-tampakan, bukan secara takut saya tampak-tampakan nanti dikatakan riya kita. Sebenarnya ketika kita bersedekah tidak terang-terangan, terus kita merasa diri kita riya, takut, ya kan? Saya dikatakan riya. Kita sedang riya sebenarnya. Itu namanya riya batin. Bagi orang yang mengerti makna riya batin, maka dia akan bersedekah secara terang-terangan. Kenapa dia terang-terangan? Karena terang-terangan juga diperintahkan oleh Allah, dan juga secara sembunyi diperintahkan oleh Allah. Karena kedua-duanya baik, bahkan terang-terangan ada dampak positif untuk lebih banyak untuk mengajak orang, mendorong orang agar bisa meniru perbuatan kita. Maka Allah jelaskan di surat 2 Al-Baqarah 273. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. 24-nya aja, Pak. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Ada malam-malam, ada Siang hari. terang siang hari. Terus Secara tersembunyi dan terang-terangan. jadi tersembunyi itu secara tersembunyi. Malam-malam. Pernahkah sahabat itu melakukan? Pernah.
Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah ketika itu, dia setiap malam dia melihat ada saudara-saudaranya itu, ada kaum mukmin ketika itu dalam keadaan lapar, karena orang itu merasa lapar itu di tengah malam. Maka Umar bin Khattab sering bersedekah di tengah malam. Karena posisi lapar, orang menahan perut itu di tengah malam. Makanya ada menafkahkan hartanya di malam hari. Karena pernah terjadi, atau secara terang-terangan, ya kan? Atau secara tersembunyi, ya. Kenapa tersembunyi? Karena takut dilihat oleh orang gitu. Nah, yang takutnya tersembunyi, ya kan? Hatinya tidak sembunyi. Ya. Dia takut bersedekah sembunyi dalam bentuk ria, tapi hati sembunyi ternyata ria. Hati-hati itu. Ya. Atau juga sembunyi, atau juga terang-terangan. Lanjutkan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Boleh? maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sembunyi-sembunyi boleh? Boleh. Terang-terangan boleh? Boleh. Yang perlu hati-hati, kita bersedekah tersembunyi-sembunyi, tapi riaknya tersembunyi. Maka riak itu ada dua, ada lahiriah, ada batiniah, ya kan? Jangan-jangan ada orang yang bersedekah secara terang-terangan, tapi hatinya tidak riak. Ya. Jangan-jangan ada orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, biar nggak disebut oleh manusia, tapi hatinya sedang sombong. Ya kan? Ya. Seperti itu. Jadi boleh nggak menafkahkan harta, berbuat baik secara sembunyi-sembunyi? Kan sekarang ini kadang-kadang kita takut dikatakan riak, dikatakan orang, Pak, sedekahnya untuk atas nama Allah saja. Kenapa? Karena takut riak gitu. Ya. Dia takut riak kepada siapa? Jangan-jangan dia takut riak kepada manusia. Ya kan? Jangan-jangan kita riak di depan Allah. Ya kan? Jadi yang perlu kita takuti riak di hadapan Allah. Yang tahu kita riak tersembunyi, maka makhluk lainnya atau saudara kita atau manusia nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu dan diri kita tahu bahwa kita sedang riak, walaupun sedekah kita atau berbuat baik kita atas nama tersebut sembunyi kata kita. Ada orang yang menambahkan secara terang-terangan, ya kan, terang-terangan dilihat, dilihat pandang orang. Kenapa kau nggak takut riak? Ngapain saya sedekah? Mau riak mau tidak terserah, yang penting saya memberi. Nah, berarti orang ini sedekahnya bukan mengharap riak atau juga mengharap apa-apa gitu. Karena kewajiban dia memberikan, silakan, Tuhan mau balas, ya kan, mau tidak, seperti itu. Tapi minimal dia menafkahkan harta secara terang-terangan akan menjadi contoh, menjadi dakwah. Makanya sedekah terang-terangan itu lebih baik daripada sembunyi. Allah juga jelaskan di dalam Al-Quran, ya kan, di dalam Al-Quran, di mana Allah menerangkan, dianjurkan kita itu, ya kan, itu juga dijelaskan di surat Al-Baqarah. Coba buka 245. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ada orang bersedekah terang-terangan atau sembunyi, tapi hatinya kepingin minta lipat ganda. Misi dia berarti mau berganda, dalam hatinya minta berganda, walaupun dia secara sembunyi.
makanya menampilkan harta itu, ya kan, yang dimaksud riya itu salah satu di dalam Al-Quran, ketika kita menafkahkan harta atau nolong orang dan kita berbuat itu, membuat baik itu, menyebut perbuatan baik kita, sehingga si penerima menyakitkan hatinya, itu riya. Tambah lagi dalam Al-Quran surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Riya kepada manusia. Ada nggak orang menafkahkan harta karena riya di mata manusia? Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Jadi ada orang yang menafkahkan harta dengan secara riya, terang-terangan. Dia mengharapkan di mata manusia, oh, orang ini baik, orang ini dermawan dalam dirinya gitu loh, terang-terangan gitu kan. Biar dikatakan pakam, biar dikatakan orang paling baik di kampung. Nah itu riya. Riya secara zahir. Tambah lagi surat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Berdiri dengan malas. Terus? Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Jadi dia itu kalau sebenarnya sholat dia itu malas. Ya. Dia benar Allah. Tapi dia sholat itu biar dipandang oleh Allah, dipandang oleh manusia itu alim, baik, soleh. Nah itu riya. Ya kan? Biar dikatakan oleh mertua itu bagus, atau dikatakan kawannya bagus. Nah itu riya. Dia sholat untuk riya di hadapan Allah. Jadi ada orang sholat, dia sebenarnya hakikat dia itu sholat itu malas, ya kan sebenarnya. Iya. Tapi karena takut dikatakan sesat, atau dia takut dikatakan tidak terpuji, apalagi di depan mertua atau kekasih atau istri, maka dia sholat itu agar manusia di sekitar dia menghormati, agar manusia menganggap dia tidak sesat, atau mertua dia menganggap dia orang baik. Padahal aslinya malas, dan Allah tahu itu bahwa dia sebenarnya riya. Jadi riya. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Jadi orang sholat karena takut dengan mertua. Orang sholat dengan takut dengan istri. Dia sholat sebenarnya malas, ya kan? Agar dikatakan alim, ulama gitu kan. Jadi dia sholat itu karena kehormatan, pujian dari manusia. Itu juga riya, ya kan? Tambah lagi surat 8 Al-Anfal ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 47. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya. Keluar dari kampung terus? Dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya. Maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita menghalangi jalan Allah, seakan-akan kita itu keluar dari kampung, menghalangi. Itu bukan jalan Allah. Seakan kita jalan Allah. Itu lagi dia. Sok dikatakan jalan yang benar. Hari ini seperti itu. Banyak Ustaz. Ya, biar dikatakan pencitraan dia. Ya. Oh, dia ini nggak sesat gitu. Ya kan? Ya. Dia bawa jalan yang lurus. Tapi buktinya dia menghalangi manusia itu di jalan Allah. Karena ukuran jalan yang lurus menurut dia itu menurut dia, menurut kelompok dia, ya kan? Agar dia tidak dikatakan di kampung itu dianggap tidak benar, tidak sesat. Pengen dapat bukti seperti itu. Ada seperti itu, ya kan? Ini juga riya, ya kan? Secara seakan-akan dia ini alim, lurus, tidak sesat gitu ya.
Maka ketika ada orang berbeda dengan ini, itu sesat itu. Dia paling depan sekali. Kenapa? Padahal dia sebenarnya hakikat dia itu kepingin dia lebih baik. Nah itu riya. Dia walaupun manusia atau masyarakat tidak mengetahui bahwa dia punya visi misi lain. Pengen dianggap orang di depan manusia itu bahwa dia itu baik. Padahal pandangan Allah dia lagi riya. Padahal dia tidak pernah ngurusi jalan-jalan seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Nah itu riya. Ya kan? Karena sombong. Ada kan orang-orang ketika ada satu tempat ada pengajian, orangnya itu beda, bertentangan di kampung itu dia teriak duluan. Itu salah. Padahal dia nggak tahu juga itu. Ya kan? Karena dianggap dia Pak Haji atau Kiai atau Ustadz, itu tidak benar, itu tidak benar. Dia juga nggak tahu kebenaran itu. Padahal misi dia mengangkat kebenaran itu untuk ngajak orang ngapain dulu pengajian itu sesat itu, ya kan? Itu tidak benar itu. Padahal dia kepingin dianggap benar dan paling benar dan juga dianggap orang hormat dan mengerti agama. Padahal Tuhan tahu kalau dia itu sebenarnya sama aja, gitu, seperti itu. Nah itu juga riya, seperti itu. Nah yang keempat, ada orang yang lalai, nggak mau menolong orang, nggak peduli dengan fakir miskin, nggak mau berbuat baik. Nah itu juga riya, ya kan? Mari kita buka surat 107 ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 107 Al-Ma'un ayat 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Terus? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa dia celaka sholat terus? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa ini maksud lalai dalam sholatnya itu? Terus? Orang-orang yang berbuat riya. Jadi kalau kita lalai dalam sholat kita sholat terima sholat, tapi tidak peduli sekitar kita, nggak peduli ke anak yatim, nggak memuliakan anak yatim, nggak memberi makan orang miskin. Tapi sholat luar biasa, alim luar biasa, ya kan? Itu celaka sholatnya. Kenapa dia celaka? Setiap dia melakukan alladzina hum yura'un, maka dia sebenarnya riya. Riya. Ya kan? Riya. Tapi manusia memandang dia baik gitu loh. Ya kan, rajin dia, ya kan? Jadi ada banyak orang sholat sembahyang 5 waktu, tapi dalam pandangan manusia baik, tapi orang ini tidak peduli dengan sekitar. Tidak pernah memberi makan orang miskin, tidak pernah memuliakan anak yatim. Dia sholat 5 waktu rutinitas. Dalam pandangan manusia dia mulia, dalam pandangan manusia dia baik, tapi dalam pandangan Allah, ya kan, alladzina hum yura'un, maka dia sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan riya dalam pandangan Allah. Tampak. Dan masalahnya apakah dia sadar, apakah tidak? Ada riya ya, yang tidak sadar kebanyakan orang. Ketika riya itu masuk dalam amal mereka, tampak manusia tahu. Yang tahu itu dia riya atau tidak riya itu hanya Allah. Dan kalau juga dia tidak tahu atau dia tidak sadar bahwa amal dia itu walaupun jauh di atas gunung, tidak dilihat oleh makhluk lain pun, ya kan? Allah tahu kalau dia riya, tapi dia tidak sadar kalau amal perbuatannya sedang posisi riya. Jadi maka riya itu ada dua. Ada riya secara lahiriah, ada riya secara batiniah. Nah, riya yang kita bahas malam hari ini yang di kitab Hikam halaman 5, yaitu rumbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqul ilaik. Kadang kala penyakit riya masuk ke dalam dirimu dari tempat yang tak terlihat oleh makhluk. Dan dilihat oleh makhluk, ya kan? Dan dilihat oleh manusia, ya kan? Tapi dia riya seperti itu. Nah, dia masuk dalam amal-amal
amal perbuatan. Bahkan kemasukan ria dalam pemasukan amal ini, orang pelakonnya itu nggak sadar bahwa dalam pandangan Allah itu ria sebenarnya. Iya. Ya kan? Contoh gini, ada orang bersedekah berbuat baik secara terang-terangan. Pasti orang ini ngomong, oh Pak, ini pasti apa bahasa Palembang itu betakoan, sok soleh, sok dermawan. Ya, orang itu disebut-sebutkan nama. Ada yang seperti itu. Sebenarnya hati dia itu ria, menghalangi sebenarnya. Ya kan? Seperti itu. Karena dia tersaingi gitu, seperti itu. Nah, dalam pandangan manusia, orang yang menyebut tadi, oh sudah, dia sudah menilai gitu, menilai orang lain. Kamu sedekah itu atau berbuat baik itu nggak boleh terang-terangan, nanti riak kamu. Sebenarnya lagi orang ini ngomong ini, bersedekahnya, kalau saya bersedekah semuanya, biar orang nggak tahu. Sebenarnya orang ini lagi riak, ya kan? Seperti itu. Nah, yang kita pandang secara terangan, yang orang menekankan terang-terangan, sebenarnya hati dia untuk mengajarkan manusia agar menolong manusia di sekitarnya agar peduli. Bukan misi yang lain. Seperti itu. Karena hatinya dia hanya mengajarkan orang lain, mengajarkan bersedekah agar sekitar itu peduli. Kita nggak tahu hati manusia itu. Yang tahu hati manusia itu riya di dalam batin itu di hati. Niat dan tulusnya. Ya kan? Niat hatinya itu memang niatnya, oh setiap amal itu niat, iya niat. Tapi setiap niat itu punya keinginan. Antara amal dengan keinginan itu tipis banget, ya kan? Seperti itu. Jadi niatnya pengen berbuat baik gitu ya. Tapi niatnya logika dalam zahiriyah masuk akal sih berbuatan baik. Tapi niat di hati orang itu sebenarnya punya misi yang lain. Seperti itu, agar dipandang manusia. Makanya untuk menjadi manusia yang jujur, sidik, terang-terangan itu memang sulit. Maka dalam peribahasa itu kulil haqqo walau kana murun. Katakanlah walaupun itu pahit rasanya. Nah, ada ulama atau teman kita, ustadz, yang tidak berani mengatakan, mengambil sok bijak gitu. Padahal dia riak. Agar kenapa? Biar kita gak ini, gitu aja deh. Seperti itu. Jadi kulil haqqo itu walau kanal murad itu katakanlah. Tidak ada misi dan lain. Yang katakan salah, ya salah. Katakan yang benar, ya benar. Katakan baik, ya baik. Ya kan? Sebenarnya orang ini mengatakan terus terang ini sebenarnya disayang. Gak ada visi yang lain. Ya kan? Seperti itu. Tapi ketika kita berbuat baik atau berbuat apapun yang kita lakukan punya misi yang lain, pasti kita mencoba untuk dalam pandangan, takut dengan pandangan manusia, orang itu tidak menerima gitu. Ya, sebenarnya aku takut manusia menerima, maka aku harus hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam dakwah. Nggak boleh seperti itu. Kita harus malu dengan Allah, malu dengan diri kita sendiri gitu. Karena apa? Katakanlah, ya kan, apa yang ada. Makanya riya yang masuk di dalam amal dan menusuk dalam amal itu secara sembunyi itu lebih sulit. Karena yang tahu hati manusia itu adalah manusia itu tadi. Bahkan hati manusia itu nggak sadar kalau posisi dia itu lagi riya gitu loh. Seperti itu. Dia nggak sadar. Kalau dia posisi sadar bukan riya namanya, ya kan? Ya kan? Tapi ada orang riya itu pasti tidak sadar dalam masuk amalnya, seperti itu. Kalau ada orang berbuat, aku baru terang-terangan, terserahlah orang mengatakan riya. Yang penting aku mengajak orang lain sekitar rumah aku bisa berbuat seperti aku. Terserah orang kata riya. Nah itu nggak riya itu, ya kan? Nah dia terang-terangan dan dia nggak takut posisi itu. Tapi ada orang takut sembunyi-sembunyi, ya kan? Tahu biar nggak ketahuan itu bersedekah baik, tapi hatinya riya agar dia takut dalam pandangan manusia bahwa perbuatannya itu jangan-jangan dikatakan riya, tapi dalam pandangan Allah, pandangan dirinya, pandangan Allah, dia
masuk dalam riya secara batin. Itu Chandra yang malam hari ini. Jadi riya itu ada dua macam. Ada riya secara zahir, yang kadang-kadang kita menghakimi bahwa itu sudah riya, padahal bukan juga. Jangan-jangan kita terlibat dalam riya secara batin. Nah, riya secara batin itu yang tahu itu adalah Allah, ya kan? Dan orang itu sendiri kalau dia sadar. Tapi kalau dia nggak sadar, jelas dia akan berhati-hati kalau dia sadar seperti itu, akan menjaga. Makanya Rasulullah itu setiap ibadah itu, tiap tingkatan-tingkatan lain, dia hasil akhirnya artinya semua penilaian. Makanya kalau dalam batin gini, ketika ada orang berbuat baik tidak sesuai dengan keinginan dia, terus dia marah-marah, padahal hakikatnya dia itu kepingin perbuatan ditiru gitu. Nah itu riya. Ya, kau tuh kenapa berbuat seperti itu? Ya kan? Tidak seperti itu. Harus berbuat tuh harus sembunyi-sembunyi. Nggak bagus. Padahal dia sedang riya. Agar perbuatan dia itu, kalau bilang aku loh perbuatan itu, ngomong gitu seperti itu. Itu saja. Kalau ada teman-teman, saudara-saudara sekalian di Facebook ya, dimanapun kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya di malam hari ini, jadi jangan sampai perbuatan kita baik riya secara zahir maupun riya secara batin. Jangan sampai riya kita tuh diumpamakan di dalam Al-Quran tadi surat 224 seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah, terus ketika ditimpa oleh hujan maka bersihlah batu itu. Itulah sia-sia dalam perbuatan. Nah, ketika perbuatan seperti itu ada di dalam Al-Quran, orang menyesal karena perbuatannya karena riya. Mari kita baca satu ayat, surat 35 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Terus, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Orang ini sudah beramal soleh, berbuat baik, tapi ternyata dia masuk neraka. Lalu berdoa, ya Tuhan kami, keluarkan aku neraka ini, biar amal soleh aku perbuatan tidak sama. Karena perbuatan amal solehnya riya. Riya apa? Secara batin gitu. Yang dia nggak sadar itu. Terus lanjutkan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Jadi berbuat itu, beramal soleh terus mikir. Karena 100.000, 50.000 atau 100 pia pun, setiap amal perbuatan kita yang dititip Allah kepada kita dari kita nggak ada, itu dipertanyakan oleh Allah. Ya kan? Ya. Jadi dia bertanggung jawab di hadapan Allah. 100.000, 50.000, bahkan 100 perak pun, ya kan? Itu dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya, jangan-jangan kita bersedekah 100.000, tapi kita riya. Jangan-jangan kita bersedekah miliaran, tapi riya. Ya, walaupun secara zahir mulutnya ngomong aku tidak riya, tapi batinnya riya. Nah ini yang tahu Tuhan gitu, seperti itu. Ya, sudah hebat seperti itu. Jadi ada orang yang beramal soleh tapi minta keluarkan dalam neraka karena salah satu perbuatan amal solehnya riya, atau perbuatannya tidak sama, tidak sesuai dengan dalam hukum timbangan kebenaran Tuhan. Dia berbuat ukur kebenarannya menurut kelompok dan golongan atau menurut hawa nafsunya, seperti itu, kan? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Nah, terus? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Itu. Jadi Nabi pun, Rasul pun, ketika dia bersiar, ya, bersiar ini, atau menyampaikan aturan Tuhan, tapi di hatinya punya keinginan untuk orang itu ikut dia, agar orang itu dapat petunjuk keinginannya,
Padahal dia sadar betul bahwa petunjuk dan hidayah itu datang dari Allah. Dan dia nggak ada, tidak ada. Nah, dia masih Al-Quran, tapi dia punya keinginan agar orang itu paham. Ya kan? Boleh nggak? Boleh. Keinginan untuk dia paham. Tapi dibalikkan keinginan itu dia bersyarat. Maka hati-hati. Setiap Nabi dan Rasul ketika amal perbuatan ada visi keinginan dia. Contoh Chandra, aku pengen berbuat baik, pengen berbuat, ya kan? Pengen dapat belajar gitu. Pasti mencoba untuk mencari seorang kiai atau ulama atas keinginan siapa? Keinginan saya. Nah, terus oke lah dapat atas keinginan Saya. Saya. Ketika keinginanmu tuh dapatlah atas keinginanmu, bukan atas keinginan Allah. ya kan? Oke lah. Terus ke suatu ketika keinginanmu itu dikabulkan, datanglah ketemu orang yang kau anggap petunjuk, menyampaikan itu, ya kan? Ternyata orang ini tidak sesuai di dalam 1 tahun, 2 tahun, oke, dia luar biasa gitu. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 10 tahun kan, 5 tahun kita ngaji, ternyata terbuka belum Ustaz ini. Ya ini tidak benar ini, ya kan? Ya kan? Bahkan kau menghujatnya dari Belakang. sesat kau. Sesat itu Ustaz. Bahkan kau buka aibnya. Padahal kau pernah belajar di situ. Iya. Kan kau minta atas keinginan kau. Iya. Makanya kalau kita minta orang yang dapat petunjuk, atau kita pengen dapat petunjuk, pengen ngomong dengan Tuhan kita. Tuhan utus orang yang bisa memberi aku petunjuk. Iya. Maka Tuhan akan kirim seorang yang memberi petunjuk, bukan Tuhan akan mengirim. Kita nih keinginan pengen dapat petunjuk, tapi keinginan kita, bukan keinginan Allah. Iya. Nah, ketika kita ingin dapat petunjuk dari atas petunjuk keinginan Tuhan, tentu dengan syarat Tuhan, bukan syarat manusia. Oke? Iya. Saya kepingin memahami Al-Quran, ya, Iya. pengen bisa nyampaikan Al-Quran, pengen paham seperti guru saya gitu, atau ustadz saya, ya kan? Seperti itu. Ya Allah, berikan kepahaman. Mulut kita ngomong gitu. Tapi ketika kita kalau kamu kepingin, ya kan, pengen dapat petunjuk, pengen dapat hidayah, kamu harus gini terus, ya kan? Padahal Allah mengatakan, kalau pengen dapat petunjuk, ya kan, hidayah itu harus ada dampak perbuatan. Maka Allah membalas orang itu dengan petunjuk. Nah, banyak sekali kita pengen dapat petunjuk dengan syarat tertentu. Kamu harus gini. Syarat itu yang dibuat oleh manusia, bukan syarat, ya kan? Nah, bukan syarat seperti yang dilakukan para nabi, para rasul itu mendapatkan sebuah petunjuk atau hidayah atau derajat bukan atas syarat dari manusia, tapi atas syarat petunjuk Tuhan, dan dilakukan oleh manusia itu sendiri, oleh nabi itu sendiri, atau rasul itu sendiri. Maka Allah berikan petunjuk, ya kan? Bukan atas keinginan untuk mencari ilmu, atau keinginan untuk dapat petunjuk, ya kan? Itu. Amal itu masuk dalam riya batin itu seperti itu, ya kan? Secara zahir kelihatan dia tidak kelihatan dari makhluk manusia itu bahwa dia riya. Tapi dalam pandangan Allah dia sedang riya karena kesombongan dan keangkuhan, karena dia merasa lebih baik. Padahal manusia ini melakukan itu atas pandangan dia, kepahaman dia, ra'yi dia, dan bahkan dia vertikal aturan Allah dilanggar. Banyak itu di kelompok tertentu, ya kan, di golongan tertentu seperti itu. Jadi artinya kita itu belajar syarat-syaratnya Allah.
aturan-aturan Allah, ya kan? Nah, yang tidak boleh keluar dari aturan, ya kan? Seperti itu. Maka ini di mana pasti guru punya murid, murid ini menjadi guru, tentu si murid lagi buat air lagi, ya kan? Padahal gurunya mengajarkan dia bisa seperti itu, ya kan? Yang terapannya udah bagus, tidak memenuhi, tidak pakai syarat apapun, syaratnya cuma berbuat baik dari awal sampai terakhir, gurunya aja gitu. Terus ketika dia menjadi guru, dia menyampaikan kepada yang ingin belajar, tidak seperti gurunya sarankan, yang bisa, yang ahli itu dia bisa nyampaikan itu pakai syarat yang dibuat oleh dia, seakan-akan mempelajari ilmu Tuhan atau Tuhan itu sulit, ya kan? Nah, itu terjadi di sebuah kelompok dan golongan yang terjadi hari ini. Padahal si guru ini tadi yang ngajarkan murid, dulu waktu belajar dengan gurunya lurus tanpa syarat, dan didapatkan ilmu itu dan pengetahuan itu. Nah, ketika dengan muridnya bersyarat, bahkan lebih sulit dia mendapatkan itu, lebih sulit orang belajar dengan dia dengan syarat tertentu. Nah, ini adalah amal perbuatan gurunya dengan murni aturan Tuhan, dengan laksana Tuhan. Ketika kita kesini mulai samar-samar, disamarkan. Nah, makanya riya secara batin itu adalah riya batin itu secara samar-samar atau secara sembunyi-sembunyi. Makanya setan masuk dalam waswisu fi sudurinas minal jinnati wal nas, masuk secara samar-samar dan sembunyi-sembunyi. Ini banyak sampai kesini berapa sanad gurunya itu akan keluar dari jalur gurunya. Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad itu satu garis, ya kan? Satu garis. Bahkan para nabi pun semuanya ketika dapat petunjuk, hikmah dan lain-lain itu tentu ilmunya sama, karena Tuhannya sama. Nah, makanya salah satu untuk dapatkan petunjuk dan lain dan berbuat baik, salah satunya muhsin. Ketika berbuat itu bersyarat, maka dia keluar dari jalur para nabi, ya kan? Dia masuk jalur yang lain, yaitu waswusubi sudurinas. Nah, inilah amal yang tersemat ya, tapi masuk dalam amal itu secara samar, sembunyi keluar dari jalur gurunya. Kenapa? Karena dia angkuh dan sombong, merasa lebih baik.